Evan diam melihat Arleta meluapkan segala kemarahan padanya. Dia membiarkan itu, agar Arleta bisa puas memarahi ataupun memaki dirinya. Evan menyadari bahwa memang dirinya di masa lalu sangatlah brengsek. Kamu jahat, Evan. Aku benci kamu. Arleta memukuli dada bidang Evan berkali-kali. Tangisnya semakin keras saat mengatakan itu. Lagi, Evan tetap diam ketika Arleta memukuli dadanya. Pukulan Arleta tak sebanding dengan luka yang Arleta rasakan. Evan sangat menyesali apa yang telah terjadi. Penderitaan Arleta di masa lalu sangatlah menyakitkan. Evan memaklumi jika sekarang Arleta tidak bisa memaafkannya dengan mudah. Aku benci kamu. Berhenti ingetin aku tentang masa laluku yang bodoh. Arleta tak henti memukuli dada bidang Evan. Emosinya meluap, tidak lagi bisa tertahankan. Perlahan, tangis Arleta mulai mengecil dikala wanita itu benar-benar merasa lelah dengan semua yang ada. Arleta ingin berteriak sekeras mungkin, namun energinya sudah habis akibat meluapkan kemarahan di dalam diri. Aku nggak akan pernah bisa menghapus lukamu, Leta. Ribuan maaf juga nggak akan bisa buat kamu lupain semuanya. Tapi aku janji akan memperbaiki semuanya. Aku mohon, Leta. Berikan aku satu kali kesempatan untuk memperbaiki apa yang udah aku lakuin. Arleta menggeleng tegas. Enggak, Evan. Kita nggak bisa sama-sama. Kamu nggak cinta aku. Aku nggak mau menjadikan Keanu sebagai alasan kita bersama. Evan bersimpuh di depan Arleta, menatap Arleta dengan tatapan penuh permohonan. Sudut matanya sedikit mengeluarkan air mata. Demi Tuhan, selama aku di New York, aku nggak pernah berhenti mikirin kamu. Aku memang terlalu bodoh, karena aku selalu menepis perasaan aku sama kamu. Kalau kamu pikir Keanu adalah alasan supaya aku bertanggung jawab, itu salah besar. Aku seperti ini, karena aku sayang sama kamu, Leta. Aku nggak bisa lihat kamu sama pria lain. Aku mohon kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Air mata Arleta berlinang jatuh membasahi pipinya tanpa henti dikala melihat Evan bersimpuh di depannya. Kita nggak bisa sama-sama, Evan. Aku udah nggak cinta kamu lagi. Jangan seperti ini. Isaknya seraya berbalik dan hendak pergi meninggalkan tempat itu, namun. Kalau kamu nggak cinta sama aku, katakan sekali lagi dan tatap mataku, Leta. Katakan dengan keras kalau kamu nggak cinta aku, seru. Evan yang sukses membuat langkah kaki Arleta terhenti. Bahu Arleta bergetar dengan tangis yang tak kunjung reda. Hatinya bagaikan tersayat-sayat. Kepingan memori masa lalu muncul. Memori masa kuliah di mana dia mengejar Evan dan masa lalu di mana dia berjuang membesarkan Keanu seorang diri tanpa ada siapapun yang membantunya. Tangis Arleta mengeras dikala otaknya penuh membayangkan akan masa lalu yang menyiksa dirinya. Ditambah semua perkataan Evan menyudutkannya hingga membuat hatinya seakan porak-poranda tak karuan. Tangan Arleta meremas kuat dadanya yang terasa sangat sesak itu. Tak pernah sedikit pun dia pikir kalau dirinya akan berada di titik seperti sekarang ini. Titik di mana dirinya seolah berada di tepi jurang. Perlahan, Arleta mulai berbalik menatap Evan yang masih dalam keadaan bersimpuh dan menatapnya dengan tatapan permohonan yang tersirat memancarkan rasa bersalah mendalam. Arleta menangis sesegukan dikala hatinya berusaha meneguhkan apa yang menjadi pendirian di logikanya. Namun, tanpa diduga Arleta berlari ke arah Evan mengamburkan tubuhnya ke dalam pelukan pria itu duduk di pangkuan pria itu seraya menangis semakin keras. Aku benci kamu, Evan. Aku benci kamu. Aku benci kamu ngebuat aku secinta ini sama kamu. Aku udah berjuang ngelupain kamu, tapi aku nggak pernah bisa. Aku pernah coba ilangin cinta aku sama kamu,
tapi semuanya gagal. Tangis Arleta pecah kala mengatakan itu. Dia memukuli dada bidang ke Evan sekuat mungkin. Seketika senyuman di wajah ke Evan terlukis mendengar ungkapan hati Arleta. Sebuah ungkapan yang membuat hatinya bergetar tak karuan. Dia membiarkan Arleta menangis sambil memukulinya. Tangis Arleta semakin keras dan juga semakin memukuli dada bidang ke Evan. Tepat ketika pukulan Arleta sudah melemah ke Evan langsung menarik T3 Engkuk L3R Arleta M3NC Fem BIP 1R wanita itu dengan sedikit agresif. Betapa beruntungnya aku memilikimu, Leta, bisik ke Evan seraya membelai pipi Arleta. Demi Tuhan, aku akan menggantikan 5 tahun yang kamu lalui. Aku pastikan akan selalu membahagiakanmu dan Kak Anu. Mata Arleta berkaca-kaca. Bagaimana kalau janjimu ini hanya omong kosong? Ke Evan menyapukan hidifingnya ke hidifin Arleta. Aku pernah kehilangan kamu, dan itu sangat menyakitkan. Aku selalu berpura-pura baik-baik aja, padahal aku hancur. Air mata Arleta satu persatu jatuh membasahi pipinya, dikala mendengar apa yang ke Evan katakan. Ke Evan menarik dagu Arleta, M3NC Fem bibir wanita itu. Pernikahan kita diadakan bulan ini. Aku akan meminta Angga mengatur semuanya. Mata Arleta melebar. Ke Evan, kamu nggak bisa. Kamu nggak nolak nikah sama aku, kan? Ke Evan membelai pipi Arleta. Arleta mendesah panjang seraya menyeka air. Matanya. Iya. Tapi nggak juga kita nikah buru-buru. Kita harus saling mengenal satu sama lain, kan? Rumah tangga itu nggak mudah. Aku nggak mau sampai nantinya kita bercerai, karena kurang mengenal dalam satu sama lain. Ke Evan menangkup kedua pipi Arleta. Kamu sangat mengenalku, begitu juga sebaliknya aku yang sangat kenal kamu. Satu lagi, kita nggak akan pernah bercerai. Impian aku, tua bersama kamu, Leta. Aku pengen habisin sisa hidup aku di dunia ini sama kamu. Kita besarin anak-anak kita. Kamu mau, kan? Air mata Arleta kembali berlinang mendengar permintaan ke Evan yang telah menggetarkan hatinya. Kalau aja aku bisa nolak, aku pasti bakalan nolak, karena kamu adalah pria yang udah nyakitin aku. Tapi cinta aku sama kamu lebih besar dari apapun. Menghabiskan seluruh hidupku sama kamu adalah mimpiku yang dulu aku pikir nggak akan pernah terwujud. Kamu yakin harus secepat ini, ke Evan? Tanyanya pelan. Tak menampik bahwa ada rasa khawatir ketika ke Evan bertemu dengan keluarganya. Arleta takut ke Evan tak mendapatkan sambutan baik dari ayahnya. Mengingat hubungannya dengan ayahnya sudah merenggang cukup lama. Ke Evan membelai pipi Arleta. Aku nggak mau nunda, Leta. Kamu nggak usah khawatir. Aku yang akan mengatasi kedua orang tuamu. Tapi, percaya sama aku, oke? Ke Evan mengecup. Hidung mancung Arleta. Arleta mengangguk dan tersenyum merespon ke Evan. Detik selanjutnya, ingatan wanita itu tergali akan Arvin. Tak memungkiri bahwa Arvin sudah banyak sekali membantunya. Pun Arleta berhutang penjelasan padanya. Apa yang kamu pikirin? Tanya ke Evan seraya menatap Arleta yang seperti tengah memikirkan sesuatu. Arleta mendesah panjang. Aku kepikiran Arvin. Bagaimanapun, aku berhutang penjelasan padanya. Raut wajah ke Evan berubah menjadi kesal dikala Arleta membahas Arvin. Kamu suka Arvin? Arleta berdecak. Ke Evan, siapa yang bilang aku suka Arvin? Aku itu berhutang penjelasan. Arvin gak sama sekali bersalah. Aku yang meminta Arvin datang. Ke Evan yang masih kesal memilih untuk diam. Arleta mendengkus melihat ke Evan yang cemburu persis seperti anak kecil. Padahal dirinya dan Arvin hanyalah murni berteman.
Tidak lebih dari itu, tapi malah Evan terus cemburu jika dirinya berada di dekat Arvin. Arleta berusaha sabar. Jika seperti ini, maka Arleta harus menjelaskan secara pelan agar Evan tidaklah salah paham. Detik itu juga, Arleta menangkup rahang Evan, dan mengecupi rahang pria itu. Aku dan Arvin hanya sebatas teman aja. Nggak lebih dari itu. Arvin datang membantuku waktu itu, karena aku yang memintanya, ke Evan. Kamu ngerti kan posisiku? Aku lelah dengan semuanya. Itu kenapa waktu itu aku memutuskan pergi. Aku mohon izinin aku ngomong saja Arvin. Aku pengen jelasin ke dia, tutur Arleta lembut. Evan terdiam mendengar ucapan Arleta. Ada rasa tak suka dalam hatinya ketika Arleta meminta izin padanya bertemu dengan Arvin. Sekalipun Arleta mengatakan hanya berteman dengan Arvin, tapi Evan tahu kalau Arvin menaruh perasaan pada Arleta. Itu hal yang membuat Evan kesal. Evan, aku mohon izinin aku ngomong sama Arvin. Aku juga mau minta maaf sama dia, ucap Arleta dengan tatapan penuh permohonan pada. Evan mengembuskan napas panjang. Kamu boleh ngomong sama Arvin. Aku akan atur pertemuan kalian, tapi aku harus ikut. Aku nggak izinin kamu ketemu berdua sama Arvin. Arleta tersenyum sambil mengecupi rahang Evan. Oke, bos. Aku malah seneng kalau kamu nemenin aku. Udah kan gak cemburu lagi. Arleta menyetujui keinginan Evan yang akan menemaninya dikala bertemu dengan Arvin. Tentu, Arleta tak menghalangi, karena dia tak ingin Evan berpikir tidak-tidak tentangnya dan Arvin. Arleta murni hanya ingin memberikan penjelasan pada Arvin. Bagaimanapun, dia berhutang penjelasan. Pun Arleta merasa sudah menyusahkan Arvin. Waktu itu dikala dirinya putus asa, dia meminta Arvin untuk membantunya melarikan diri dari rumah Evan. Hal tersebut yang pasti membuat banyak sekali pertanyaan dari Arvin. Lepas dari apapun yang terjadi, Arleta tetap saja merasa bersalah. Arvin terseret masalah bahkan dibenci Evan karena dirinya. Selama Arvin masih bekerja di perusahaan Evan, pria itu selalu bersikap baik pada Arleta. Entah apa perasaan Arvin yang sebenarnya, namun yang Arleta tahu adalah Arvin selalu menjadi teman yang baik untuknya. Sifat baik Arvin membuat perasaan bersalah muncul dalam diri Arleta. Wanita itu tak ingin sampai ada yang berpikir dirinya memanfaatkan sifat baik Arvin. Sungguh, kala itu Arleta benar-benar buntu, sampai memilih untuk meminta bantuan Arvin. Evan, tadi Mirna menghubungiku. Dia bilang kalau Kak Anu nggak sama sekali rewel. Sepertinya Kak Anu sangat suka bermain dengan kedua orang tuamu, ucap Arleta lembut seraya menatap Evan yang tengah melajukan mobil. Saat ini Arleta dan Evan sedang berada di dalam mobil. Mereka tengah dalam perjalanan menuju kafe tempat di mana mereka akan bertemu dengan Arvin. Mereka tidak membawa Kak Anu, karena sekarang Kak Anu tengah bermain dengan kedua orang tua Evan. Well, sejak kedua orang tua Evan tahu tentang Kak Anu, membuat kedua orang tua Evan itu tak ingin jauh dari Kak Anu. Evan membelai rambut panjang Arleta. Kedua orang tuaku sudah sejak lama menginginkan cucu. Jadi wajar kalau Kak Anu nyaman bersama dengan kedua orang tuaku. Pasti mereka manjain Kak Anu. Arleta tersenyum merespon ucapan Evan. Dalam hati, dia sangat bersyukur karena kedua orang tua Evan sangatlah bijak dan baik. Bahkan tak pernah sedikit pun Arleta mendengar kalimat buruk yang diucapkan kedua orang tua Evan untuknya ataupun untuk Evan. Hadirnya Kak Anu malah seperti menjadikan sebagai obat di tengah-tengah orang sakit. Itu yang membuat Arleta beruntung memiliki Kak Anu. Walaupun badai datang menerpa, tapi memang wanita itu tak pernah menyerah dalam membesarkan Kak Anu.
Ke Evan kembali memfokuskan pandangannya ke jalanan. Arleta, nanti aku nggak mau kamu ngobrol terlalu lama dengan Arvin. Ke Evan mengantar Arleta bertemu dengan Arvin, karena pria itu ingin menepati janjinya. Ke Evan membiarkan Arleta bertemu dengan Arvin, karena dirinya ikut. Jika dirinya tak ikut, mana mungkin dia mengizinkan. Arleta mendesah panjang sambil menatap ke Evan. Iya, sayang. Aku janji nggak akan lama. Nanti juga aku akan kasih tahu Arvin tentang rencana pernikahan kita. Ke Evan melirik Arleta sekilas, memberikan senyuman samar pada wanita itu. Emosinya sedikit menyurut. Rasa cemburu dalam dirinya sedikit sirna dikala Arleta mengatakan akan menceritakan pada Arvin tentang rencana pernikahan mereka. Arleta menyandarkan kepalanya di lengan kekar ke Evan. Wanita itu memeluk lengan ke Evan sambil memberikan kecupan di lengan calon suaminya itu. Ke Evan memberikan kecupan di puncak kepala Arleta. Tak selang lama, mobil yang dilajukan ke Evan memasuki sebuah kafe yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Kafe yang memang sengaja ke Evan atur untuk bertemu dengan Arvin. Mobil terparkir. Ke Evan lebih dulu turun dari mobil, membukakan pintu mobil untuk Arleta. Detik selanjutnya, Ke Evan menggenggam tangan Arleta melangkah masuk ke dalam kafe. Saat Arleta dan Ke Evan sudah masuk ke dalam kafe, langkah kaki mereka terhenti tepat di depan kursi meja makan di mana Arvin duduk. Terlihat raut wajah Arvin berubah melihat Arleta datang bersama dengan Ke Evan. Hai, Arvin. Arleta tersenyum menatap Arvin. Hai. Kali ini sapaan Arvin begitu singkat dan dingin. Alasan utama Arvin tak memberikan respon hangat, karena sejak tadi Ke Evan memberikan tatapan dingin padanya. Sebelumnya, Arvin memang sudah menduga Arleta datang bersama dengan Ke Evan. Pasalnya, yang mengatur pertemuan adalah asisten Ke Evan. Namun, meski demikian Arvin cukup terkejut karena sekarang hubungan Arleta dan Ke Evan sangat hangat. Tidak seperti sebelumnya. Arleta duduk di hadapan Arvin dan Ke Evan duduk di sampingnya. Terima kasih sudah datang. Apa kabar, Arvin? Tanyanya menanyakan kabar berusaha mencairkan suasana agar tidak canggung. Aku baik. Kamu sendiri apa kabar? Arvin balik bertanya, tanpa melihat ke Evan. Yang dia pandang hanya Arleta saja. Arleta tersenyum hangat. Aku juga baik, Arvin. Arvin mengangguk samar. Aku senang mendengarnya. Arleta terdiam sebentar. Dari nada bicara saja, dia sudah tahu bahwa Arvin kecewa padanya. Sungguh, Arleta menyesali dirinya yang malah membawa Arvin masuk ke dalam masalahnya dan ke Evan. Harusnya dia berpikir lebih matang sebelum bertindak. Dia sama sekali tak bermaksud untuk menyakiti hati Arvin. Arvin, aku minta maaf untuk semuanya. Aku benar-benar menyesal atas apa yang telah terjadi. Harusnya aku nggak membawa kamu masuk dalam masalahku dan ke Evan. Arleta menatap Arvin dengan tatapan penuh rasa bersalah. Arvin tak langsung menjawab ucapan Arleta. Jadi anak laki-laki yang waktu itu aku lihat benar adalah anakmu dan ke Evan. Tanyanya memastikan. Arleta sudah menduga pasti Arvin akan langsung menanyakan tentang Keanu. Pasalnya memang di awal, Arleta sangat menutup rapat tentang kehidupan pribadinya. Dia tidak ingin ada yang tahu tentang dirinya. Tapi sekarang sepertinya dirinya tak bisa lagi menutupi apapun. Ya, Arvin. Keanu adalah anakku dan ke Evan. Di masa lalu, aku dan ke Evan memiliki hubungan rumit yang aku nggak bisa jelaskan padamu. Kemarin, aku memintamu membantuku pergi, karena aku bertengkar dengan ke Evan. Sekarang, aku sudah sadar bahwa memang aku dan ke Evan nggak akan mungkin bisa terpisahkan.
Masalah yang datang pada kami mengajarkan kami untuk bersikap jauh lebih dewasa, ujar Arleta lembut dan Keevan langsung menggenggam erat tangan wanita itu. Arvin tetap diam seribu bahasa mendengar apa yang Arleta katakan. Pria itu sama sekali tak menyangka bahwa selama ini Arleta memiliki hubungan di masa lalu dengan Keevan. Entah hubungan rumit seperti apa, yang pasti itu adalah hubungan yang dalam karena terbukti mereka sampai memiliki seorang anak. Raut wajah Arvin memancarkan kekecewaan dan putus cinta. Akan tetapi, dia harus berbesar hati akan apa yang dia dengar. Menyakitkan, namun inilah kenyataan yang memang harus dihadapinya. Terima kasih kamu udah jujur. Ini kalimat yang Arvin ucap dengan wajah yang menunjukkan jelas kekecewaannya. Maafin aku, Arvin, ucap Arleta lagi yang merasa bersalah. Arvin kini berusaha tersenyum. It's okay, Arleta. Ini sama sekali bukan salah kamu. Setiap orang punya masa lalu. Aku nggak berhak menghakimi masa lalu kamu. Thanks, Arvin. Arleta lega mendengar jawaban Arvin.